Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat. Mari persiapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pastinya Natal menjadi salah satu momen yang kita semua tunggu setiap tahunnya. Kita dapat merayakan Natal bersama keluarga, bersama teman-teman kita menikmati hari libur, kita bisa makan makanan yang enak, makan kukis mentega, dapat hadiah Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang kita itu lupa. Terkadang kita lupa bahwa ternyata Natal akan terasa begitu berarti jika Tuhan Yesus ada di hati kita. Yesus lahir ke dunia ini karena sangat mengasihi kita semua. Dan ya benar, tanpa kasih Tuhan Yesus lahir di hati kita, Natal itu tidak akan berarti. Bapak Ibu Jemaat, mari dengan penuh sukacita kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bersama kita katakan, indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu, Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. dan lagi kita angkat pujian ini seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
menghabiskan ibadah Natal ini. Ibadah perayaan Natal Jemaat GKI GP Bitung terkabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita bersama bersuka cita, kita menyambut Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menyambut Sang Raja, Juru Selamat kita semua. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia Tuhan yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih bersuka cita kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Ya Bapak Ibu, masih dengan hati yang penuh sukacita, mari kita menyambut Raja kita dengan bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, gunung
Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu, kita semua adalah alasan mengapa Dia datang ke dunia dan memberikan nyawanya. Dia Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan setiap kita yang terhilang. Mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap doa kita. Kita angkat pujian. Kecil kita merindukan hati Dia yang kita yang bernyawa, namun tak menyadari seorang bayi lagi bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita disalibkan. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama membawa setiap doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, demi menyelamatkan kami semua dari hukuman yang kekal, Engkau datang ke dunia, bahkan rela menderita dan disalibkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berada di tempat ini dalam ibadah perayaan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Perayaan Natal yang sangat kami rindukan, perayaan yang penuh dengan sukacita. Namun di tengah-tengah itu juga Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati saat ini. Kami mau mengakui setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama kami. Kami seringkali merasa diri paling hebat dan benar. Kami sering membanggakan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami, layaknya Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari dengan segenap hati kita membawa pujian dan sembah kita bagi Yesus yang lahir dan memberikan keselamatan untuk kita semua. Segala puji, hormat, dan kemuliaan
Bapak Ibu Jemaat, saat ini kita akan masuk dalam pemasangan lilin sebagai simbol terang Tuhan sudah datang ke dunia. Mari kita siapkan lilin kita. Dan setiap lilin yang kita nyalakan menandakan sukacita karena telah lahir Yesus Juru Selamat kita semua. Dan biar setiap lilin yang menyala bersinar menyatakan kemuliaan surga. Berdiri dan kita angkat lilin kita, lilin sebagai tanda terang Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini dan terlebih datang di hati kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang sudah datang di tengah-tengah dunia. Engkau adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi hidup manusia yang penuh dengan kegelapan, dan Engkau membuat kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan untuk terang yang luar biasa itu. Biarlah terus menjadi bagian hidup kami, ada di hidup kami, menjalani hari-hari hidup kami di dunia yang penuh tantangan dengan kegelapan yang ada. Tuhan menolong kami, dikala terang Yesus Kristus yang sudah ada di hidup kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, lingkungan kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya terang-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Lilin sudah bisa dimatikan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Evangelis Landi Tumewa STH. Dalam persiapan, mari bersama kita angkat pujian Ajarku Mengerti. Supaya
betapa ajaib Engkau. Engkau mau menyelamatkan kami manusia. Engkau rela untuk datang mencari kami dan menjadi rupa seperti manusia. Betapa luar biasa anugerah dan kasih. Ajaib apa yang Engkau lakukan. Dan kami merindukan Roh Kudus membukakan segala kedahsyatan-Mu dalam setiap pribadi kami karena kasih dan anugerah. Lewat Natal yang sudah kami mulai sejak tadi dan saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Terangilah setiap hati dan pikiran kami. Bahkan bukalah hati kami agar kami lebih mengerti, lebih memahami betapa luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman, tolong gunakan hamba-Mu ini yang penuh keterbatasan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyeberangkan kebenaran firman, agar kami semua boleh diberkati. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang jujur saja ketika Pak Pendeta Yani sampaikan itu tema, saya bergumul ini ayat mana. Karena di Lukas, itu versi Lukas adalah versi gembala-gembala untuk pergi ke Bethlehem. Tapi ketika saya baca perikopnya, itu tidak mewakili temanya. Saya bandingkan dengan Matius pasal 2. Dan saya lebih condong ke situ karena dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 4 kali muncul kata Bethlehem. Jadi saya pikir mungkin saya ambil di Matius karena tema yang disodorkan pada saya sama dengan PGI. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, ada apa di sana? Masih Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang memberikan informasi ada apa di Bethlehem. Karena itu saya mengajak kita kembali, saya boleh katakan merewind Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Nah, kita akan baca ayat ini. Mari dengar dan kita simak bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka
di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya. Lebih berbahagia ketika memperlakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kita senyenak malu buka tuh masker karena jemaat sini so tahu. Tapi gigi ternyata mau bikin tuh gigi kotek palsu nggak gampang. Kita suruh periksa Pak Pendeta Yani pe ponakan dokter gigi Gebi. Kita pikir suruh cabut gigi, dia tanya. Dia panggil kita kok Kak. Karena di rumah di Manado, Pak Pendeta Yani PKK, kita banyak berdoa untuk dia ketika masih SMA. Malahan dia PAD, siapa kata dia PAD itu? Lupa tuh nama. Padahal tapi anak Sarani. Selupa. Nah dia panggil Kak, kalau kita mau lihat ini lumayan. Katanya lumayan apa? Mau cabut loh. Kita bilang iyo, di bagian tukang baking gigi bilang cabut jo tuh. Keropos ini ada berapa? Oh dia bilang Pak, kenapa cabut gigi mesti satu-satu? Oh, tak kira boleh cabut semua. Ternyata cabut satu-satu dulu, satu sekuli dulu dia gusi kata, dengan dia saraf. Karena yang di depan kata pengaruh di mata. Oh begitu. Ada yang cabut ini kamu periksa besok nggak ada gejala apa-apa, boleh. Tapi satu dia cabut, baru dua ada cabut. Cabut kedua dia bilang, ini dia mesti tunggu 1 bulan ini karena mesti pulih dia gusi. Oh Tuhan. Berarti kita tahun baru belum gigi baru lagi. Ternyata mesti
lalu janjian dengan dokter Gaby. Ya kita dah lupa karena ada sedikit kesibukan persiapan pelayanan. Ya kita lupa, aduh kita dengan dokter minta maaf. Sekarang kita yang minta DP waktu. Akhirnya kita renungkan, aduh Tuhan, kira gampang. Ternyata butuh waktu. Makanya waktu pendeta Yani bilang, malah dicabut supaya gagal mudah palihan. Pak pendeta jangan shooting tuh gigi. Makan tato. Dan semua lihat, loh, yang mau khotbah ini ompong petik. Tapi tidak mengapa. Yang penting enjoy di dalam merayakan Natal. Jujur tadi malam saya pimpin Natal di CIMB Bank. Kita pakai masker. Jadi semua karyawan dan keluarga, jadi kita khotbah pakai masker. Terus sampai head branch manager bilang, wah pendeta boleh buka. Aduh kata semua buka, semua udah pada zombie kita. Jadi yang mau semua lari. Jadi kalau jemaat di Bitung, aduh so tahu kita sedikit ompong. Baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Tahun lalu saya ingat saya pernah ada juga di sini berkaitan dengan Natal. Dan saya bilang itulah kehidupan. Orang bilang, nggak dapat rasa, sudah kutik, semua habis tuh 2024. Dan memang apabila sejenak kita diam dan kita renungkan istilah itu, nggak dapat rasa, semua habis 2024 dan semua masuk 2025. Kalau kita sejenak kita diam dan renungkan 1 detik saja, apa jawaban saudara? Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ada suka, ada duka, boleh Tuhan mampukan kita lewati. Ada sakit, ada sehat, semua karena anugerah Tuhan kita boleh jalani. Ada kendala, ada masalah, tapi semua oleh kuasa Tuhan dia lewati semua, minggirkan semua itu dan kita lalui bersama Tuhan Yesus. Bahkan banyak persoalan berumah tangga, tapi Tuhan itu dahsyat adanya. Amin. Saya alami tadi sudah jalan. Pendeta yang ditelepon kita sudah angkat karena kita ada sedikit bikin rapi dulu. Bikin rapi sedikit, kira-kira 1 menit, baru kita jalan. Semua jalan, kita sengaja itu kaca, sudah tanai. Oh Tuhan, tantangan apa ini? Tadi tantangan macet di air Madidi. Memang dong pele itu jalan karena tuh kiri dari sini kanan. Itu dong so pasang tuh gorong-gorong, kemudian oto-oto truk turun tuh tanah untuk kasih rata di situ. Setengah jam lebih di situ. Aduh Tuhan, ada pelayanan ini. Ya puji Tuhan, lewat kurang ada cakar kemana. Dapat di pompa bensin di sini. Aduh, kita bilang Tuhan, kita mau terbang nggak boleh. Mana? Kita berserah pada Tuhan. Di sini kaca yang ini. Kita bilang Tuhan, ini ujian apa lagi? Kalau ini pekerjaan setan dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan itu. Langsung naik. Karena nggak pernah ada masalah. Bahwa ini tanda kuasa kegelapan tidak menginginkan orang untuk menyembah Tuhan.
Saya bilang, oh puji Tuhan. Jadi sepanjang jalan kita aja kemari, haleluya, menyanyi sampai di sini. Makanya basuhan waktu masuk kemari. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ada sekarang. Sadarilah bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya tuh lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Tapi jangan cuma bilang kesempatan. Paulus bilang, kalau mau pilih hidup, mati, saya lebih suka mati. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup berarti menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi. Jadi kalau Tuhan beri kita kesempatan hidup, maka kita harus menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Buah apa itu? Jelas yang Tuhan mau ialah buah roh dan buah-buah kita bersaksi memenangkan jiwa datang di bawah kaki salibnya Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, membekali kita memasuki tahun 2025. Banyak orang optimis ekonomi akan membaik walaupun baru prediksi. Tetapi tadi malam selesai saya pelayanan pulang di rumah, anak saya bilang, "Pak, baca ini. Berdoa banyak karena pajak semua naik." Kita bilang, iya, ini di Manado. Biasa kita aja bayar tapi pajak bumi bangunan 71.000. Sekarang 134.000. Mulai berapa persen ini? Lalu mobil, mobil naik 2 kali. Ada bagian Kementerian Keuangan kasih contoh, kalau pajak biasa 1 juta mobil, maka tahun depan mulai 5 Januari bayar 1,8. Aduh, kita bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Kalau dia, itu baru contoh kalau 1 juta pajak, belum kalau dia 2 juta. Jadi pergumulan berat. Namun saya yakin bagi orang beriman ada pertolongan ajaib dari yang tidak kita mengerti menjadi mengerti. Ada tangan yang ajaib yang akan menolong kita menjalani dan melewati setiap kendala, setiap masalah, setiap problema yang Tuhan izinkan kita berpengalaman iman. Amin. Ada pertolongan yang ajaib yang pasti kita alami. Nah, bagaimana kita bisa alami pertolongan-pertolongan itu? Bagaimana kita bisa alami kemenangan-kemenangan itu? Bagaimana kita bisa alami kita terluput dari semua problema diperhadapkan pada kita? Mari kita temukan itu di Bethlehem. Sekali lagi, mari kita temukan itu di Bethlehem, karena di Bethlehem adalah titik awal semua nubuatan PL digenapi ketika bayi yang disebut bayi Natal hadir ada di Bethlehem. Saya tidak akan bahas Bethlehem. Kenapa dia bilang terkecil? Nanti Pendeta Yani dan Ibu yang akan bahas itu di dalam PL. Sedikit saya buka. Memang Bethlehem itu satu kota kecil. Penduduknya kecil.
dan lain-lain. Nanti dibahas berikut itu. Pertanyaan sekarang, jadi bagaimana kita di dalam kita merayakan Natal kali ini? Bagaimana? Karena selama ini kekristenan di dunia, saya berani katakan demikian, kekristenan merayakan Natal hanya berdasarkan budaya. Hanya merayakan Natal berdasarkan tradisi. Hanya merayakan Natal berdasarkan kebiasaan, bahkan adat. Lalu bagaimana sebetulnya Alkitab mengajar orang Kristen dalam merayakan Natal? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Matius mencatat itu di dalam ayat 1 dan ayat 2. Saya baca ayatnya yang kedua, intinya saja. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi konsep Natal, kekristenan merayakan Natal. Natal adalah di Bethlehem kita menyembah Tuhan. Sekali lagi, konsep Alkitabiah. Natal artinya di Bethlehem kita menyembah Tuhan. Matius mencatat di sini perihal orang Majus, yang sebetulnya setelah saya coba teliti dari beberapa buku-buku, orang Majus ini ternyata orang pintar. Kedua, orang Majus ini ternyata orang yang Tuhan karuniakan pengetahuan khusus. Lebih khusus mereka dikaruniakan tentang tanda kelahiran juru selamat melalui bintang. Banyak kok orang ada baria bintang, mengenai bintang 7 nomor 16. Apalagi dia lihat tuh bintang kalau dia sedih gold. Ya, bagaimana dia mau tahu itu tanda dari Tuhan? Oh, kapan dia bikin? Di Natal. Ini yang rusak ini orang Kristen merayakan Natal. Habis pasang lilin, dia pergi baking lagi, pasang apasto, dan diakhiri dengan mencari tanda bintang 7 nomor 16 melalui gelas-gelas kaca. Itu yang baik. Orang Majus ini ternyata pintar, ternyata punya karunia. Wycliffe katakan bahwa ternyata orang Majus ini kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena dari timur datang ke Yerusalem. Beberapa komentari saya coba teliti. Explore the book dari Sidlow Baxter. Perjalanan dari timur datang ke Yerusalem itu 3 hari 3 malam lebih sedikit. Dan ini orang kaya datang. Kenapa orang Majus saya katakan kaya? Karena mereka punya onta. Onta itu zaman sekarang setara dengan BMW, Mercy, Alphard. Jadi otot mewah. Karena onta pada zaman itu, karena Yesus lahir tahun 0-4. Bayangkan itu dia saat itu berapa harga onta. Jadi mereka kaya.
Tetapi Anda renungkan, dia pintar, dia ada karunia, dia diberkati, kaya raya, tapi dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kekayaan, dia tinggalkan, lalu datang tidak peduli saat dia panas, karena di Timur Tengah sana kalau panas, oh minta ampun. Saudara tahu berapa derajat itu? Apalagi waktu malam, dinginnya minta ampun di padang pasir. Beberapa komentar bilang, apalagi jam 6 sore, biasanya menurut penelitian, kala jengking di padang pasir keluar untuk mencari makan. Tidak menutup kemungkinan mereka jalan atau mereka istirahat. Mungkin ada kalajengking yang sudah mematuk mereka, tapi tidak peduli. Mereka tidak peduli dingin, tidak peduli panas. Tinggalkan keluarga. Datang, Alkitab bilang untuk apa? Kami datang untuk menyembah Dia. Luar biasa. Perjalanan jauh menyembah orang. Ini tidak berjalan jauh, cuma pesan drive, ojek, cuma doa di muka, pas di muka gereja. Tapi Natal, dia tidak mau datang menyembah Tuhan. Mana bisa mau dapat kemenangan bersama Yesus? Orang Majus ini jauh, tidak peduli dingin, tidak peduli panas, tidak peduli susah, tapi mereka datang. Alkitab bilang, kami datang untuk menyembah Dia. Saya senang sekali dan saya coba kaji kata ini. Kata menyembah dari akar kata proskonetai. Akar kata proskuneo. Kata ini, kata menyembah, 60 kali muncul di dalam Alkitab PB. Lalu ada lagi kata yang satu yang Herodes bilang, kalau kamu sudah tahu, kabarkan padaku supaya aku pun datang untuk menyembah Dia. Kata menyembah yang diucapkan oleh Herodes itu diterjemahkan dengan kata proskuneso. Beda. Kalau di atas proskuneo, sedangkan di bawah proskuneso. Kita coba renungkan. Kurang musik tabo balik itu S pindah di N menjadi proskuseno. Karena kata menyembah dari Herodes ialah penyembahan yang dilakukan dengan maksud tidak benar. Arti kata proskuneso berbeda dengan yang di atas. Kata proskuneo artinya sujud menyembah sebagai tanda hormat kepada pribadi yang supranatural. Sekali lagi, sujud menyembah kepada sebagai rasa hormat kepada pribadi yang kita tahu dia supranatural. Arti kedua, sujud memohon sesuatu kepada pribadi yang maha mulia. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Majus ini, mereka datang untuk apa? Sujud menyembah, memberi hormat kepada pribadi yang agung dan yang mulia. Dan ini harus kita wujudkan. Kita tanggalkan, kita tinggalkan Natal
yang dirayakan berdasarkan tradisi-tradisi. Tinggalkan. Apalagi Natal yang dirayakan dengan budaya-budaya yang salah. Tinggalkan. Mari kita mulai dengan lembaran baru Natal. Mari kita datang ke Bethlehem menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2024, mari kita Natal kali ini kita tinggalkan tradisi-tradisi yang keliru. Kita tinggalkan zona-zona nyaman yang selama ini merayakan Natal. Zona nyaman karena adat, karena budaya. Tinggalkan dan kita berdiri bangkit Natal. Kita pergi beranjak dari kenyamanan karena dosa. Lalu kita mulai dengan hal yang baru, menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Menyembah ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang penyembah. 3 hal penting. Hal pertama, dalam menyembah, seseorang menyembah, dia harus mengenal dengan benar objek sesembahannya. Sekali lagi, menyembah, pertama, syarat pertama, penyembah itu kita orang beriman harus mengenal dengan benar pribadi objek kita sembah. Seperti contoh Musa. Musa setengah selama bertunggu-tunggu di Gunung Sinai untuk ambil 2 loh batu. Karena bangsa Israel selama tidak tahan bertunggu. Apa yang bangsa Israel buat? Mereka buat apa? Kumpul itu emas-emas, lalu mereka bikin apa? Lembu emas, lalu mereka menyembah lembu emas. Makanya Tuhan marah. Lembu yang kamu bikin adalah buatan manusia. Dia tidak bernapas, dia tidak berjiwa, dia tidak ada kehidupan. Kenapa disembah? Kenapa? Karena tidak mengenal dengan benar objek yang disembah. Nah, kita harus kenal dengan benar objek yang kita sembah. Karena begitu banyak orang, mereka menyembah, mereka agungkan sesuatu, tapi mereka tidak kenal dengan benar siapa yang mereka sembah. Di India, Calvary Temple, sekarang gereja terbesar di dunia, 300.000 jemaat, ditambah dengan 11 gereja satelit, dengan 650 televisi siaran ke seluruh India. Kenapa? Mereka mulai sadari bahwa objek iman yang benar dan patut disembah secara benar ialah Yesus. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan semua, mereka sembah Sungai Gangga begitu suci. Maka orang bercuci baju, mandi, sapi semandi, basikat gigi, oh Tuhan, itu kan sungai suci. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa objek yang mereka sembah ternyata tidak seperti yang disampaikan dalam ajaran mereka. Nah, kita menyembah Yesus. Kita tahu siapa dia. Pribadi yang lahir sudah dinubuatkan mulai dari Kejadian pasal 3:15. Sudah dinubuatkan terus dan digenapi di Bethlehem.
siapa dia? Dalam sini Matius catat, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel dan kita semua. Karena dia adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan. Dia adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat. Maka kita menyembah karena kita kenal dia sebagai pribadi yang layak disembah. Amin. Yang kedua, menyembah itu harus memiliki motivasi yang benar. Sikap hati yang ditunjukkan oleh Herodes, yaitu menyembah tapi punya maksud tidak benar. Tuhan tidak menerima hal itu. Tuhan menolak hal itu. Bahkan Tuhan sakit hati. Itu kalau lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-15, masih kitab yang sama. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Yang dikutip oleh Matius dari Yesaya 29 ayat 13. Saya baca Matius 15 ayat 7 sampai 9. Berbunyi demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang diwakili oleh Herodes, menyembah dengan maksud tidak benar. Bahkan Injil Markus pasal 7 ayat 6 sampai 9. Situ lebih jelas Markus catat dengan kata, "Hai munafik." Jadi ada orang yang menyembah, tetapi Markus katakan munafik. Tuhan tidak akan terima dan tidak akan ada sukacita damai kalau menyembah dengan hati yang penuh kemunafikan. Tidak mungkin doa-doa kita dijawab. Tidak mungkin segala pergumulan kita akan diangkat, diganti dengan sukacita, damai, apabila hati kita menyembah yang dikatakan Markus yang munafik. Tanggalkan itu, ubah hidup kita. Masuk 2025, kita punya hati yang baru, yaitu kita punya hati selalu pergi di Bethlehem. Karena di Bethlehem kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Ketiga, punya sikap yang benar. Menyembah itu punya sikap. Kalau tadi punya motivasi, terakhir punya sikap yang benar. Apa yang ditunjukkan dicatat oleh Matius tentang orang Majus? Mereka orang kaya, pintar, punya karunia, melihat bayi kecil, tapi mereka rendah hati. Kata Alkitab, masuklah mereka ke dalam rumah lalu sujud menyembah. Rendah hati. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri, minder. Minder banyak kali dipakai oleh setan, membuat kita tidak berkarya untuk Tuhan. Ya, kita kasihan kuat, dorang jo. Kita kasihan kuat. Sama dengan Musa waktu Tuhan panggil. Musa bilang, aku tidak pandai bicara, segala macam alasan. Sampai Tuhan keras. Ada Harun. Kepala batu kayaknya enggak. Mau iyo kayaknya enggak. Mau iko kayaknya enggak. Saudara, jangan sampai Tuhan mau panggil ada karunia khusus. Tapi aduh, kita kasihan. Kurang ini. Semua manusia punya kekurangan.
hanya Yesus yang sempurna adanya. Hanya manusia Yesus yang sempurna. Kita semua punya kekurangan, kelemahan. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan mau panggil, jangan tolak. Tapi dalam menyembah, dalam melayani, Tuhan mau kita ada kerendahan hati. Kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, dan kala orang kalau dia so pinter, pandai, so hebat, waktu pelayanan di kampung-kampung, biasa kok kita di kota, masa mau melayani di kampung? Kami mau melayani di kampung. Maaf saya alami itu. Saya alami waktu pelayanan di Papua. Ada yang bilang begini, orang yang mau di Papua, di pedalaman-pedalaman. Por apa tuh mau pergi mesti master teologi, doktor teologi? Master teologi, doktor teologi mau pakai apa di Papua? Kasih aja orang lain. Untuk orang kalau bilang itu pak kita harga. Aku yang kepala, kita bilang kasihan ini. Orang-orang berkonsep berpikir. Kalau lihat tuh misionari DL Moody ke Inggris dengan predikat doktor PhD, tapi dia menjadi misionari, menjangkau jiwa-jiwa anak-anak kecil, luar biasa. Muller di Jerman dengan backgroundnya teolog yang hebat, tapi dia justru mengasuh 1.000 anak-anak di panti asuhan. Saya bilang, aduh ini konsep berpikir begini. Dan tidak sedikit banyak gereja-gereja penatua, diaken, karena sudah pilih, pakai stola selalu. Mau pergi antara sarasa, mau pergi kunjungi orang sakit, masalah saja suruh. Dorang jo. Oh Tuhan, itu fenomena masa kini. Dan orang harus tepis itu. Tinggalkan itu, teladani kerendahan hati. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Yesus lahir. Memang ada orang, soalnya dulu kan belum ada rumah sakit, dulu kan belum ada ini, belum ada itu, segala macam. Tapi saya bilang, Yesus bisa Tuhan Yesus atur, Yesus lahir di istana, bisa. Tapi Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa dia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu dia ada di kota kecil, dia ada di tempat kelahiran, di kandang yang kecil, di tempat makan hewan yang kecil, dibungkus dengan kain lampin yang kecil. Dia tunjukkan kesederhanaan. Amin. Makanya kita jangan buat diri kita disembah orang. Tapi sederhana, rendah hati, yang kita agungkan dan muliakan, yaitu Yesus. Amin. Ini yang perlu kita miliki. Natal dengan merasakan Alkitab, Natal artinya kita menyembah Tuhan. Yang kedua ada di dalam ayatnya yang ke 3 sampai ayat 7. Saya mau baca intinya saja ayat 7. Ayat 7 berkata begini. Ayat 5. Ayat 5-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Hal yang kedua, kita ke Bethlehem karena apa? Karena di Bethlehem di sana kebenaran firman Allah digenapi. Ini yang kedua. Karena kebenaran firman Allah, kebenaran nubuatan-nubuatan dari PL sampai Maleaki dan dicatat oleh Matius. Karena demikian ada tertulis, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Kita banyak berdoa karena tahun depan selesai Donald Trump dilantik jadi presiden Amerika Serikat. Salah satu komitmen Donald Trump ialah dia akan kokohkan ibu kota Israel dari Tel Aviv pindah ke Yerusalem. Di Yerusalem situ ada Bethlehem. Dan kalau ini sudah dikokohkan, maka bait Allah yang ada di bawah Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa akan hancur, bait Allah akan dibangun. Sinilah mulai digenapi Matius 25 dan seterusnya, dan Daniel pasal 12 dan seterusnya. Kristus segera datang. Kita berdoa. Kita berdoa. Dan itu sudah dinubuatkan. Dan tadi saya katakan, semua nubuatan-nubuatan dari PL sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu parousia, epipania, rapture. Lalu antikris datang 7 tahun. Terbagi 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Baru yang kedua, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tinggal itu yang belum digenapi. 66 kitab dalam Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda latar belakang. Nelayan, gembala, ada yang di istana dan lain-lain, pemungut cukai dan lain-lain. Tapi 40 orang penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya cuma satu, ialah Yesus dia datang untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan 40 orang penulis, tahun yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pola berpikir yang berbeda, pelayanan, lokasi pelayanan yang berbeda, Yahudi, Yunani, kafir dan lain-lain. Tetap benang merahnya satu, yaitu bicara tentang salib Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itulah ajaran Kristiani yang membawa keselamatan. Karena itu di Bethlehem dibuktikan kebenaran digenapi. Maka kita orang Kristen sekarang pegang baik-baik itu. Pegang iman kita terhadap Dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Meskipun di YouTube heboh, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ada binatang cicak. Aduh, apa sudah model. Coba buka di YouTube. Oh Tuhan, orang tidak dapat dari mana tuh ajaran ini? Yang ada di Alkitab. Tanda kedua, laut danau mulai
surut. Nanti kalau kata dia sudah surut sampai dia kering, maka muncul satu yang dinamakan Dajjal. Itu konsep Muslim. Dajjal akan muncul dan mereka akui, dan Dajjal itu akan mati musnah, dibunuh oleh Isa Al-Masih. Mereka akui. Tetapi konsep Isanya mereka bukan Isanya kita, Yesus Kristus. Kita kembali. Mari kita pegang teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Di Bethlehem, bukti kebenaran dinyatakan. Firman menjadi daging, kata Yohanes pasal 1. Firman menjadi daging, menjadi manusia, Yesus, dan dialah yang rela menyerahkan nyawanya mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka mari kita ubah konsep kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang menolak kebenaran firman Allah. Tinggalkan. Dan kita masuk pada Natal, kita memuliakan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya di keluarga kami ada mezbah doa, ada mezbah keluarga, saya, istri dan anak-anak. Apalagi 31 Desember. Saya ajar anak-anak, jangan keluyuran. Duduk dan kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, baca firman Tuhan bersama bergantian, sharing itu ayat firman Tuhan. Lalu kita menyembah Tuhan, lalu kita berdoa. Itu yang Tuhan mau. Mari kali ini kita buat mezbah penyembahan, mezbah doa, suami, istri, anak-anak, supaya dunia yang makin canggih ini jangan membuat kita tergiur dan tergoda. Saya karena di dunia kampus kami harus mengikuti aturan akreditasi, maka sejak tahun lalu saya harus selesaikan saya punya disertasi S3 doktor. Dan penelitian saya ialah iman di era postmodern, teknologi canggih. Itu kita punya disertasi dalam perspektif 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Di situ ayat 58 dia bilang, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh atas dasar iman, jangan goyah karena godaan-godaan teknologi, apalagi sekarang dengan AI yang makin bahaya. Dan saya bikin penelitian, begitu banyak tindak kriminal hanya karena penyalahgunaan HP. Saya teliti ada 5 HP, komputer desktop, laptop, tab, dan 5 alat medsos yang saya teliti dalam penelitian. Dari penelitian yang paling banyak ialah penyalahgunaan. Satu yang saya teliti, bapak masuk penjara, saya teliti. Siapa ngana? Kasus apa? Di tetangga, di sekitar kita. Dia perkosa anaknya sendiri. Kita bilang, bejat sekali anak ini. Langsung kita bilang, betapa
Betapa bejat sekali. Dia perkosa DP anak SMP kelas 1. Bayangkan, kita sendiri naik darah serta semua bagingana di penjara ini. Cek para cek, karena HP. Luar biasa. Dia be anak darah daging sendiri, dia perkosa. Sambil di samping kiri ada peda, parang, sabel. Dia perkosa anak sendiri. Luar biasa. Dan banyak lagi. Nah, kalau kita tidak pegang kebenaran, yaitu firman Allah, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, maka 2025 semakin banyak tantangan. Kita akan masuk pada dunia kekelaman. Supaya kekelaman itu hilang, terang jadi bagian kita. Hiduplah dalam kebenaran yang ditunjukkan di Bethlehem. Yang terakhir, yang ketiga, ayatnya saya baca saja intinya di dalam ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anaknya itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Tiap tahun orang bahas itu, tapi saya melihat dari sisi yang lain. Pada masa PL, ketika orang mau mengadakan sesembahan kepada raja yang dipuja dan lain-lain, benda yang dipakai ialah emas, kemenyan, dan murni. Bebauan-bebauan yang harum mereka beri kepada raja, apalagi di zaman Nebukadnezar. Nah, kali ini orang Majus merubah pola berpikir daripada adat waktu itu, kebiasaan waktu itu, budaya waktu itu dirubah. Biasa datang kepada raja yang diagungkan, tapi kali ini raja di atas segala raja mereka muliakan, yaitu Yesus. Jadi ketika Natal kita memuliakan Tuhan dengan hati yang benar. Mari. Banyak orang Natal kurang terlalu banyak dah beli itu cookies, terlalu banyak dah beli itu daging, terlalu banyak dah sedia itu konsumsi, terlalu banyak dah beli itu Coca-Cola, Sprite, Fanta, terlalu banyak dah beli itu cap tikus, terlalu banyak dah beli bawa di gereja. Sisa. Oh, kasihan. Orang Majus mengajarkan kepada kita, ubah pola itu. Kita utamakan Tuhan, muliakan Tuhan. Memang banyak orang memuliakan Tuhan lewat karunia nyanyi, doa, penyembahan, dan lain-lain. Tetapi orang Majus ini menyadari berkat Tuhan pada mereka banyak. Mereka muliakan melalui emas, kemenyan, dan murni. Saya tidak mengajarkan jemaat kali ini siapkan buka tukalong, siap-siap kau persembahkan tanggal 25 di muka sini. Enggak. Tapi yang paling Tuhan mau ialah hatimu. Mari sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau hati kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sumber berkat, maka berkat itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada penyembah-penyembah yang benar, kepada orang beriman yang memuliakan Tuhan secara benar. Dalam
hidup ini. Percaya. Lihat orang Majus ayat 12. Karena diperlihatkan dalam mimpi, ada penglihatan karunia. Jangan balik Pak Herodes, karena kalau balik Pak Herodes mati goni. Kira-kira bahasa Manado begitu ya. Bahasa Manado bukan bahasa Bitung. Jangan balik lewat jalan lain. Artinya kemenangan. Menang dari kebinasaan oleh rencana busuk Herodes. Dan mereka pulang melalui jalan lain. Artinya mereka bawa sukacita. Sama dengan gembala-gembala. Ketika gembala-gembala lihat di Bethlehem, ternyata apa yang dibilang oleh malaikat benar semua adanya. Benar. Maka kata kita, mereka semua penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Orang Majus juga demikian, pulang dengan selamat, pasti sukacita damai sejahtera. Gembala-gembala pun ketika lihat mereka pulang dengan damai sejahtera, karena Alkitab catat itu di dalam Injil Lukas. Demikian Torah jemaat GKRI Agape Bitung. Mari supaya Natal kali ini betul-betul damai, sukacita yang abadi terus jadi bagian kita, dan semangat ini memasuki 2025 ada semangat baru, ada jaminan baru dari Allah kita, Tuhan kita yang maha dahsyat itu. Maka kita melangkah 2025 dengan iman. Pasti berkat Tuhan menyertai segala kehidupan rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, masa depan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan. Sebaliknya Tuhan pasti memberkati. Asalkan satu, sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Sembah dalam roh dan di dalam kebenaran. Kedua, pegang teguh kebenaran yang sudah digenapi di Bethlehem. Pegang teguh, jangan berani goyah dan apalagi lepas dari genggaman tangan kasih Tuhan Yesus. Pegang teguh. Ketiga, muliakan Tuhan. Di tengah kesibukan dan kesulitan apapun, jangan lupa muliakan Tuhan. Percayalah, yakinlah, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang dan tangan Tuhan yang berlubang paku dan penuh kuasa akan membimbing, menyertai, memberkati kita hari demi hari memasuki 2025 dan hidup selanjutnya. Pasti ada kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kembali kami boleh diingatkan dengan tegas agar kami beralih dari perayaan-perayaan seremonial belaka dengan berkedokkan perayaan Natal, tetapi kami jauh dari kebenaran Alkitab. Dan malam ini biarlah Roh Kudus mampukan kami mau mengubah semua itu dengan konsep Alkitab. Natal artinya menyembah Tuhan. Kami rindu di tengah rumah tangga kami memulai menyembah Tuhan. Natal artinya kami pegang teguh kebenaran firman Allah. Engkau sudah ada di Bethlehem. Semua nubuatan digenapi. Biar Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami supaya kami tidak goyah.
Dan Natal kami harus memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri, tapi kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat yang hadir. Berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati Pak Pendeta dan Ibu Warongan. Anak-anak dalam studi dan kerinduan, hamba berdoa, berkat Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Tuhan berkati pelayanan di sini. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru boleh datang dan memberi diri, percaya pada Yesus, bertekuk lutut dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kami untuk semakin teguh dan kokoh. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Kami anak-anak-Mu. Siapkan kami ya Roh Kudus. Mampukan kami. Supaya ketika Engkau datang, kami sudah siap. Dan tidak ada yang tercecer di antara kami. Tapi kami sama-sama menikmati indahnya hidup bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Evangelis Landi Gumiwang yang telah menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati bersama keluarga. Baiklah Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Mari sambil pundi persembahan dijalankan dengan sukacita, kita mengangkat pujian, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di
penuh sukacita ketika kami semua umat-Mu yang mengaku percaya kepada Tuhan datang bersama di rumah-Mu yang kudus untuk boleh bersyukur, mengingat, merayakan sukacita karena Engkau datang di tengah-tengah dunia bagi kami semua, di tengah-tengah dunia penuh dengan kekelaman oleh karena dosa manusia. Sehingga kami semua Tuhan boleh datang, boleh bersyukur, menyembah, bahkan diteguhkan dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup yang sudah mengalami Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, meresponi akan panggilan Tuhan, untuk datang dengan memuliakan nama Tuhan, untuk sungguh-sungguh diperlengkapi dengan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menuntun kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu berkatilah hamba-Mu, Bapak Evangelis Landi Tumiwa, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam juga pelayanan di kampus Tuhan sebagai pengajar, bahkan juga saat ini sedang dalam Tuhan penulisan disertasi penelitian. Tuhan mampukan dia untuk boleh terus menjalankan semua peran yang Tuhan percayakan, dan tetap Tuhan Yesus membawa sukacita nama Tuhan Yesus dan nama-Mu dipermuliakan dalam hamba-Mu. Terima kasih, bahkan kami semua yang sudah ada saat ini, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan yang tuntun setiap kami, karena kami tahu hidup ini ada banyak hal yang tidak pernah kami kira, kami duga, yang tidak sesuai dengan rencana atau yang kami pikirkan. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang tak terbatas itu ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah biarkan kami, tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga kami mau berharap, bersandar dan percaya kepada Tuhan. Di waktu ini Tuhan, semakin dekat kami mengakhiri tahun 2024, sukacita terus menjadi bagian kami Tuhan, karena punya pengharapan di dalam Tuhan, yang sedang dalam pergumulan karena keluarga. Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus campur tangan. Pergumulan ekonomi, Tuhan terus melawat, Tuhan terus mencukupkan di tengah mungkin kami kekhawatiran menghadapi hari esok. Tetapi Tuhan sendiri pernah berkata untuk tidak khawatir, karena Tuhan pelihara kehidupan kami yang bergumul dengan berbagai macam hal. Tuhan kuatkan, teguhkan. Sekali lagi ada pengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami tetap memandang kepada Kristus dan salib yang sudah selamatkan kami, sehingga kami tidak goyah, kami kuat dan terus maju melangkah di hidup ini dengan penuh sukacita, pengharapan, dan percaya kepada Tuhan. Berkati kehidupan keluarga demi keluarga yang ada Tuhan, diberkati gereja-Mu ini juga diberkati Tuhan, umat-Mu diberkati Tuhan, bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, sampai kami masuk di tanggal 31 Desember tetap dengan sukacita yang sama, dan memasuki tahun 2025 dengan pengharapan yang sama, bahwa sampai di sini Tuhan menolong, tapi Tuhan adalah Allah Immanuel yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih, di tengah sukacita juga kami boleh berikan persembahan. Tuhan kuduskan itu semua untuk boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Sambil juga kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami juga mengingat ada saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama saat ini karena pergumulan sakit. Tuhan terus melawat, menjamah di dalam nama Yesus. Bahkan ada di antara kami yang terus Tuhan dengan setia datang walaupun dalam kondisi tubuh lemah. Tuhan Yesus terus jamah dan pulihkan di dalam nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, nama kerajaan-Mu, kiranya masuk di surga, dan kami makan kami sedunia, dan mudah segala kesalahan kami, sebelum salah kepada kami, dan jangan kecobaan, dan jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah menyambut Natal di malam hari ini. Dan marilah kita pulang dengan membawa kemenangan. Dan biarlah segala kemuliaan, puji, sembah hanya bagi Tuhan kita, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia. Mari bersama kita angkat pujian, Glory Haleluya, puji Tuhan. Doa tutup dan berkat oleh hambanya Evangelis Landi Tumiwa.
Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, ya Allah kami, yang layak menerima semua ini. Karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, satu-satunya Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kau telah menuntun membimbing ibadah kami dari awal sampai pada penghujung. Kini kami akan kembali ke tempat dan aktivitas kami masing-masing. Memohon pertolongan Tuhan menyertai tiap langkah kami, agar kami boleh tiba dengan tidak kurang apa-apa. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yani Warongan. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Gereja Kristus Ramani Indonesia Jemaat AGP Bitung boleh merayakan Natal dan kehadiran dari Bapak Ibu jemaat saudara semua tentunya memberi sukacita bagi kami semua. Ini juga selain perayaan Natal memaknai kelahiran Kristus dan menantikan kedatangan Kristus, juga bersyukur untuk kegiatan-kegiatan persekutuan sepanjang tahun ini boleh selesai. Nanti akan masuk lagi persekutuan, ibadah keluarga, ibadah kaum pria wanita, youth, dan lain-lain di tahun depan. Walaupun doa pagi dan doa tengah bulan tetap ada, karena doa tidak pernah berhenti. Ya, puji Tuhan dan terima kasih untuk saya biasa panggil sih Kak Landi, Pak Landi Tumiwa yang sudah boleh datang dan memotivasi kita semua firman Tuhan.
tetap masih ada hubungan dengan tema meresponi panggilan Allah lewat kita menyembah Dia, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kita semua, bagi Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua juga yang melayani. Terima kasih, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati juga secara khusus Bapak Ibu jemaat, simpatisan, bahkan yang terundang untuk datang. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan tentunya kerinduan kita semua terus setia kepada Tuhan di perayaan Natal tahun 2024 ini dan memasuki tahun baru. Tetap semangat, Tuhan berserta dengan kita. Dan akhirnya kami jemaat GKRP Bitung, Gembala Majelis juga menyampaikan selamat menyambut Natal Yesus Kristus dan memasuki tahun baru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini mari kita akan bersyukur untuk persekutuan ini dan juga bersyukur untuk makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh kita semua untuk kita makan bersama-sama. Nah, mari kita berdoa bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah perayaan Natal. Tuhan sudah boleh menuntun dan menyertai dari mempersiapkan tempat ini, mempersiapkan ibadah. Hamba-Mu, Pak Landi, mempersiapkan firman Tuhan dan boleh disampaikan. Bahkan kami semua juga yang mempersiapkan konsumsi untuk boleh kami makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kekuatan, semangat, kemampuan yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua untuk boleh berkumpul di ibadah perayaan Natal Jemaat GKRP Bitung, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan makan bersama sebagai bentuk syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati setiap makanan yang sudah disiapkan, setiap kami yang sudah membawa, kami juga yang mendoakan, menopang, dan boleh hadir dan akan makan bersama-sama. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Pak Landi, Tuhan memberkati. Makan perjalanan pulang ke Manado sebentar, Tuhan sertai, tibakan dengan selamat sejahtera. Begitu juga kami setelah makan, kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan menjaga, menyertai dengan mobil, dengan motor, dengan angkutan. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bersyukur untuk karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bawa kami lagi memberi kesempatan untuk beribadah di hari Minggu. Tuhan menolong, bahkan dalam ibadah-ibadah mempersiapkan dan merayakan Natal. Ada ibadah malam Natal, ibadah hari Natal, ibadah perjamuan akhir tahun, ibadah syukur akhir tahun, dan di ibadah tahun baru. Tuhan memberkati kami, kemampuan kami untuk boleh terus ada dalam persekutuan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan bersyukur membawa doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi ada minta waktu sebentar. Ini ada sekolah minggu akan membagi sesuatu buat anak-anak. Ya, kita sabar. Oh, anak-anak mau nyanyi dulu. Silakan undang anak-anak nyanyi. Nanti setelah itu kita naik ke atas untuk makan bersama. Silakan.